Cek playlist untuk melihat update terbaru. Kaisar Beladiri Tiran Season 95. Kedelapan wanita itu masuk di bawah pengawasan ketat kerumunan, yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka telah memberitahu sekte tersebut tentang hubungan mereka dengannya. Dan wanita tua itu mengikuti dari dekat, dengan sedikit nada peringatan. Gu Chen tidak tahu bagaimana kedelapan wanita itu berdiskusi dengan wanita tua itu, tetapi dia melambaikan lengan bajunya, dan angin sepoi-sepoi meniup pintu hingga terbuka, membiarkan mereka masuk. Saudara Gu. Begitu kedelapan wanita itu memasuki pavilion, mereka tak kuasa menahan kegembiraan karena bertemu kembali setelah sekian lama, dan mata mereka semua memerah. Ji Hongying seperti embusan angin, langsung menerjang ke pelukan Gu Chen. Gu Chen masih waspada terhadap wanita tua yang datang belakangan, tetapi melihat kedelapan wanita itu mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya, ekspresinya jauh lebih tenang, dan dengan lembut menepuk Ji Hongying yang menangis terseduh-seduh di pelukannya. Hongying, kau sangat licik, aku juga ingin kakak Gu memelukku. Aku sudah lama tidak bertemu kakak Gu. Ketika yang lain melihat Ji Hongying begitu berani, mereka pun mengumpulkan keberanian sejenak, beberapa melangkah maju untuk memeluk lengan Gu Chen, dan beberapa bersandar di punggung Gu Chen. Mereka telah berada di sisi Gu Chen sejak mereka masih muda, dan bagi mereka, Gu Chen, yang selalu merawat mereka, seperti anggota keluarga, dan bertemu dengannya lagi setelah lebih dari 10 tahun, sungguh sulit untuk menahan kegembiraan di hati mereka. Zhao Rou juga ingin melangkah maju, tetapi para saudari itu hampir mendominasi Gu Chen untuk sementara waktu, untuk saat ini, dia hanya bisa melihat dari samping. Setelah semua saudari selesai menyapa Gu Chen memberinya senyum hangat seperti matahari, lalu ia melangkah maju dengan wajah merah dan dengan lembut memeluk Gu Chen, tak mampu menahan air matanya. Hanya Lu Yichen yang tidak melangkah maju, dia berdiri di tempat yang sama dengan penuh kehati-hatian, menggigit bibirnya, merasa malu untuk melangkah maju. Setelah memeluk Zhao Rou dengan lembut, Gu Chen tersenyum pada Lu Yichen, dan Lu Yichen segera memalingkan kepalanya, tidak ingin dilihat oleh Gu Chen, matanya juga tertutup lapisan kabut. Setelah lebih dari 10 tahun, mereka masih bisa bertemu di sisi galaksi yang jauh ini, sungguh luar biasa. Inilah perasaan sebenarnya di hati setiap orang saat ini. Hanya mereka yang terikat satu sama lain yang dapat memahami perasaan ini. Ketika Gu Chen bertemu kembali dengan kedelapan wanita itu dan mengenang masa lalu, itu adalah perwujudan perasaan yang tulus. Namun, di mata orang-orang di pavilion yang tidak mengetahui cerita di baliknya, hal itu terasa berbeda. Ya ampun, bocah Gu Chen ternyata punya banyak sekali kekasih di sekte Dewa Luoying. Kata naga kuda yang berbicara tanpa berpikir. Kupikir aku adalah orang yang romantis, tapi aku tak menyangka kakak keduaku lebih penyayang dariku. Jiang Baiming menghela napas. Tuan Pulau Penglai memasang ekspresi aneh di wajahnya. Dia tahu bahwa Gu Chen bukanlah seorang playboy, dan dia percaya bahwa Gu Chen masih perjaka. Yang tidak serius adalah si naga kuda dan Jiang Baiming. Yi Chen, apa yang terjadi? Apa hubunganmu dengannya? Zhao Jianjia, yang berada dalam keadaan menyedihkan setelah disegel, tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat bahwa murid kecil kesayangannya tampaknya memiliki hubungan dekat dengan penerus para tirani. Guru, dialah orang yang menyelamatkan saya di kampung halaman saya yang pernah saya ceritakan kepada Anda. Lu Yichen menatap Zhao Jianjia dan menjawab dengan wajah memerah. Sebenarnya, dia tidak mengatakan ini ketika dia menyebutkannya kepada gurunya. Dia menggambarkan Gu Chen sebagai seseorang yang sangat penting baginya, tetapi dia terlalu malu untuk mengatakannya di depannya. Zhao Jianjia terkejut dan menatap Gu Chen lagi. Dia tidak menyangka bahwa Jenderal Surgawi terpencil yang terkenal dari Istana Surgawi adalah kekasih muridnya ketika dia berada di planet kuno Changhuang. Meskipun Lu Yichen tidak pernah mengakuinya, sebagai gurunya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa matanya berbinar setiap kali dia menyebut nama pria ini. Tunggu. Menurut muridnya, orang ini pasti masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya hanya dalam waktu selusin tahun? Ketika muridnya mengatakan bahwa orang ini sangat berbakat, dia mencibir dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang pemuda dari planet yang hancur bisa begitu berbakat? Dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti, dia akan secara pribadi mengalami bakat luar biasa orang ini. Hati Zhao Jianjia bergejolak. Bahkan dengan pengalamannya, dia terkejut dan tak bisa berkata-kata saat ini. Temanku, karena kau dan Yi Chen adalah teman lama, bisakah kau melepaskan tuan kami? Wanita tua itu bertanya dengan sopan ketika melihat Gu Chen dan yang lainnya hampir selesai memberi salam. Begitu dia berbicara, kedelapan wanita itu juga menatap Gu Chen dengan tatapan memohon. Alasan mengapa mereka berinisiatif memberitahunya tentang hubungan mereka dengan Gu Chen dan meminta untuk datang ke sini adalah karena mereka tidak ingin kedua belah pihak berada dalam situasi yang tidak dapat diubah. Adapun dampak dari terungkapnya hubungan mereka sama sekali tidak peduli. Lagi pula, Gu Chen sangat setia kepada mereka, tetapi sekte mereka juga sangat baik kepada mereka. Mereka tidak bisa hanya berdiri dan menonton saja. Gu Chen, ini guruku. Kami mengetahui seluk-beluk masalah ini. Bahkan, itu adalah kesalahpahaman. Lu Yichen berkata dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, selama sekte suci Luoying tidak terus membuat masalah bagi kita, aku akan membiarkannya pergi. Gu Chen tahu apa yang ingin dikatakan Lu Yichen dan memotong perkataannya. Mendengar perkataannya, kedelapan wanita itu merasa senang. Gu Chen sangat mengenal kedelapan wanita itu. Mereka dibawa ke sini oleh orang-orang dari sekte ilahi Luoying, tetapi sekarang mereka membela sang guru.
Terlihat jelas bahwa sang guru telah memperlakukan mereka dengan baik. Gu Chen sangat yakin bahwa jika kedelapan wanita itu tetap tinggal di bintang Chang Huang kuno, mereka tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Namun sekarang, kultivasi mereka semua jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka telah mencapai alam Dewa Bumi, dan Lu Yichen telah mencapai alam Dewa Langit. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai di bintang Chang Huang kuno. Gu Chen sangat gembira untuk mereka, dan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Sekte Dewa Luoying. Mendengar janji Gu Chen, Lu Yichen menatap tuannya dengan penuh harap. Dia yakin bahwa Gu Chen akan melupakan masa lalu demi mereka, tetapi jika tuannya menolak untuk melupakan masa lalu, dia tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Wajah Zhao Jianjia memerah dan memucat ketika melihat tatapan memohon muridnya. Dia telah kehilangan muka hari ini. Dia tidak hanya dikalahkan oleh Raja Surgawi, tetapi pedang seribu ceri kesayangannya juga hancur. Dengan karakternya, bagaimana mungkin dia bisa menerima begitu saja? Namun jika dia tidak mengambil sikap sekarang, penerus klan tirani tidak akan membiarkannya pergi. Dalam hal itu, bukan hanya nyawanya yang akan terancam, tetapi seluruh sekte juga akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, dia bertanya setelah bergumul dalam hatinya. Murid, apakah kamu mempercayai orang ini? Dia adalah Jenderal Surgawi dari surga kuno. Dia berasal dari alam surgawi yang sama dengan istana surgawi Linglong. Dia adalah musuh bebuyutan kita. Dia menyiratkan bahwa orang ini tidak dapat dipercaya. Bahkan jika dia mengalah dan berjanji untuk melupakan masa lalu, orang itu mungkin masih akan mencelakai mereka. Jika memang demikian, dia lebih memilih mati dengan bermartabat. Wanita tua itu menghela napas ketika melihat pihak lain bersedia melepaskannya, tetapi ketua sekte masih enggan mengucapkan beberapa kata lembut karena sifatnya yang keras kepala. Dia menghela napas dan berkata, Friended Gu tidak ada hubungannya dengan surga kuno. Ketua sekte, dia bukan musuh kita. Bukankah begitu, teman Gu? Zhao Jianjia terkejut mendengar kata-kata wanita tua itu, dan Gu Chen tidak mengerti maksudnya. Apa yang terjadi? Semua orang menatapnya. Gu Chen bingung. Bab 942. Tepatnya, dia tidak pergi, tetapi dikeluarkan. Wanita tua itu hanya mencoba menyampaikannya dengan cara yang lebih baik karena dia tidak ingin pria itu kehilangan muka. Namun, ekspresi bingung Gu Chen mengejutkannya. Mungkinkah Jenderal Langit Terpencil itu tidak tahu apa yang telah terjadi padanya, ataukah dia berpura-pura tuli dan bisu? Wanita tua itu tidak bisa memahami pikiran pemuda itu. Kunjungannya ke Sekte Bunga Gugur juga membingungkan. Gu Chen dan Jiang Baiming saling memandang dengan ekspresi serius. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak mereka terpaksa melarikan diri ke aula kekosongan surga. Kata-kata wanita tua itu membuat mereka menyadari bahwa sesuatu yang tak terduga mungkin telah terjadi di dunia luar. Saudara kultivator, bisakah kau ceritakan semua yang kau ketahui? Tanya Gu Chen dengan sungguh-sungguh. Wanita tua itu bingung, tetapi dia tidak menolak. Dia menceritakan semua informasi yang baru saja dia kumpulkan kepada pria itu. Rumor mengatakan bahwa surga kuno mengadakan pertemuan di paviliun musik surgawi belum lama ini. Mereka mengatakan bahwa Jenderal Surga Terpencil, yang baru saja naik tahta, tidak pantas menduduki posisinya, dan mengumumkan bahwa dia akan diusir dari istana surgawi. Wanita tua itu mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Kata-katanya tidak semanis sebelumnya. Diusir dari istana surgawi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menatap Gu Chen dengan terkejut. Ekspresi Gu Chen juga menjadi ragu-ragu. Tetua Agung, apakah surga kuno mengatakan alasannya? Zhao Rou tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak yakin. Surga kuno selalu penuh misteri. Tidak mudah mendapatkan informasi ini. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Mata Gu Chen berkedip. Saudara kultivator, bagaimana situasi terkini klan Surgawi Li? 3 bulan lalu, Gu Chen terpaksa melarikan diri ke aula kekosongan langit, sementara Tang Ning dan Li Sunyu jatuh ke tangan kerajaan roh murni. Nasib mereka tidak diketahui. Gu Chen menduga bahwa pengusirannya yang tak dapat dijelaskan dari istana surgawi mungkin ada hubungannya dengan pria bertopi bambu. Tetapi jika dia menanyakan hal ini kepada wanita tua itu, dia tidak akan tahu. Penyebab insiden itu adalah orang-orang Li. Orang-orang Li dibunuh oleh mereka. Banyak hal yang mungkin terjadi setelah itu. Orang Li, Tuan Li semuanya baik-baik saja, apa yang terjadi? Tanpa diduga, wanita tua itu tampak bingung. Gu Chen dan Master Pulau Penglai tampak seperti melihat hantu. Pasukan elit suku Li telah dihancurkan di depan mata mereka, dan sudah 3 bulan sejak kejadian itu. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Mungkinkah kecerdasan Sekte Ilahi Luoying begitu lambat? Mereka adalah kekuatan yang paling dekat dengan orang-orang Li. Gu Chen dan yang lainnya tidak mempercayainya sampai Lu Yichen, Zhao Rou, dan yang lainnya memberitahu mereka bahwa keluarga Li baik-baik saja. Baru kemudian mereka dengan enggan mempercayainya. Beberapa bulan lalu, orang-orang Tuan Li memblokir jalur bintang. Apa kata mereka tentang itu? Gu Chen bertanya lagi. Konon katanya, orang-orang Li melakukan ini untuk menangkap kelompok lama dari dunia abadi, tetapi mereka mencabut blokade itu 2 bulan lalu, jawab wanita tua itu. Gu Chen terdiam sejenak. Mengapa dunia luar tidak mengetahui bahwa begitu banyak tokoh terkemuka dari suku Li telah dibunuh? Mengapa dia diasingkan oleh pengadilan surgawi tanpa alasan? Apakah itu berita palsu, ataukah sesuatu yang besar telah terjadi? Gu Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan catatan surgawi. Dia hendak mencoba mengirim pesan kepada Tang Ning dan Li Sunyu, tetapi dia ragu-ragu.
Dilihat dari situasi sebelum ia memasuki aula kekosongan surga, Tang Ning dan Li Sunyu pasti telah jatuh ke tangan kerajaan roh murni. Jika ia mengirim pesan kepada mereka sekarang, ia mungkin tidak akan dapat menghubungi mereka. Sebaliknya, ia akan memberitahu kerajaan roh murni bahwa ia telah kembali, yang mungkin akan mendatangkan masalah tanpa akhir baginya. Terakhir kali, kecerobohannya telah menyebabkan pasukan pria bertopi bambu menyerangnya. Sekarang, Gu Chen tidak berani mengambil risiko. Sambil menggertakkan giginya, dia menyimpan catatan surgawi itu. Tampaknya lebih aman untuk pergi ke cabang terdekat dari surga kuno untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setelah kejadian itu, Gu Chen merasa kesal dan memutuskan untuk meninggalkan sekte Luo Ying sesegera mungkin. Dia mencabut segel pada Zhao Jianjia, dan Zhao Jianjia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dia mempercayai kata-kata tetua agung. Karena orang di hadapannya tidak ada hubungannya dengan surga kuno, tidak ada konflik kepentingan di antara mereka. Selain itu, muridnya memiliki hubungan dekat dengannya, yang membuat dia ragu-ragu. Yang terpenting adalah, jika dia tidak meminta bantuan dari alam ilahi, dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan masalah sama sekali darinya. Dia malah bisa mencari masalah. Bagaimana mungkin dia meminta bantuan dari alam ilahi tanpa membayar harga? Pada saat ini, ketika pertemuan alam ilahi akan segera diadakan, dia sama sekali tidak ingin menimbulkan masalah. Setelah membebaskan Zhao Jianjia, Gu Chen ingin segera pergi. Dia tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kedelapan wanita itu. Jika aku pergi seperti ini, apakah itu akan memengaruhimu? Tanya Gu Chen dengan nada khawatir sebelum pergi. Dia khawatir bahwa karena dirinya, sekte Luo Ying akan mencelakai kedelapan wanita itu setelah dia pergi. Sebenarnya, dia agak ingin membawa mereka pergi. Lagi pula, mereka awalnya adalah bangsanya sendiri. Namun, situasi saat ini tidak jelas, jadi itu tidak tepat. Saudaraku, jangan khawatir. Sekte tidak akan mempersulit kita. Sekte Luo Ying berbeda dari sekte-sekte lain. Mereka tidak memiliki banyak intrik. Zhao Rou tersenyum dan yang lainnya mengangguk. Terlihat jelas bahwa mereka semua sangat menyukai sekte ini. Kehidupan mereka saat ini tidak buruk. Melihat ini, Gu Chen merasa lega. Tampaknya lebih baik bagi kedelapan wanita itu untuk tetap tinggal di sini daripada harus bergelut di air berlumpur bersamanya. Gu Chen, apa yang terjadi? Apakah kamu butuh bantuan kami? Lu Yichen menggertakkan giginya dan bertanya. Dia sangat khawatir dengan apa yang dikatakan tetua agung. Jelas sekali sesuatu telah terjadi pada Gu Chen. Aku akan memberitahumu jika aku butuh bantuan. Gu Chen tidak langsung menolak dan berpura-pura santai sambil tersenyum. Setelah saya selesai mengurus hal-hal yang ada, saya akan kembali untuk berbicara dengan Anda. Kedelapan wanita itu merasa senang ketika mendengar hal ini. Xiao Ke teringat sesuatu dan berkata dengan cepat. Kapan kakak Gu akan kembali? 3 bulan lagi akan diadakan konferensi alam ilahi. Kita semua akan mengikuti para tetua kita ke alam ilahi. Kau tidak akan berada di sana. Kalian semua mau pergi. Ketika Gu Chen mendengar tentang konferensi alam ilahi, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan pria bertopi bambu tentang keberadaan ayahnya. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Konferensi alam ilahi hanya diadakan sekali setiap 10.000 tahun. Pada saat itu, banyak kekuatan jalur ilahi akan berpartisipasi. Banyak sekte bahkan akan mengirimkan semua anggotanya. Kami berdelapan akan berpartisipasi dalam konferensi ini. Kami ingin mengatakan bahwa kami akan memiliki kesempatan untuk bertemu teman-teman lama. Aku tidak menyangka akan bertemu kakak Gu sebelumnya, kata Xiao Ke dengan gembira. Teman lama, mata Gu Chen berkedip-kedip. Benar sekali, banyak teman lama dari bintang Chang Huang kuno dibawa pergi oleh para dewa. Jika konferensi alam ilahi ini tidak memiliki batasan dan banyak kekuatan mengirimkan semua anggotanya, maka memang akan ada kesempatan bagi kita untuk bertemu. Gu Chen tak kuasa memikirkan Lan Chu, Mu Ziyu, Kaisar Hantu dan Raja Hantu, Xi Jian dan Qi Zheyan, serta banyak jenius yang diculik. Kemudian, ia teringat rencana kerajaan roh murni untuk menyerang konferensi alam ilahi. Ketika ia memikirkan kemungkinan bahwa ayahnya berada di alam ilahi, ia tak kuasa menahan perasaan sedih. Sayang sekali kakak Gu tidak bisa ikut serta dalam konferensi alam ilahi. Kalau tidak, kau akan punya kesempatan untuk bertemu Putri Ji dan banyak orang lainnya. Tapi tidak apa-apa, akan ada banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan, kata Xiao Ke dengan menyesal. Aku mengerti, ingatlah untuk memperhatikan keselamatan kalian dan berhati-hatilah saat menghadiri konferensi alam ilahi. Gu Chen tidak menceritakan isi hatinya kepada kedelapan wanita itu. Sebaliknya, dia mengingatkan mereka. Kedelapan wanita itu mengangguk, tetapi dalam hati mereka, mereka tidak terlalu memikirkannya. Konferensi alam ilahi dapat dikatakan sebagai konferensi tingkat tertinggi di alam semesta ini. Ketika semua raksasa langit berbintang berkumpul, bagaimana mungkin ada bahaya? Gu Chen mengucapkan selamat tinggal kepada kedelapan wanita itu dan kemudian terbang menjauh dari wilayah pengaruh sekte Luo Ying bersama para pengikutnya. Begitu dia menjauh, Zhao Jianjia dan wanita tua yang berjaga di lembah seribu bunga merasa lega. Orang ini benar-benar menakutkan. Kuncinya adalah dia masih muda, kata wanita tua itu dengan serius. Jika informasinya benar, dia sudah meninggalkan istana surgawi. Aku benar-benar tidak tahu kemana orang seperti itu akan pergi. Bab 943. Kita akan pergi kemana selanjutnya? Setelah meninggalkan sekte surgawi Luo Ying, semua orang bertanya kepada Gu Chen. Kemudian, mereka semua menatap kuda naga. Jiang Baiming dan penguasa Pulau Penglai sama-sama memutuskan untuk mengikuti Gu Chen.
Salah satu dari mereka bergabung dengan Istana Surgawi, sementara yang lain meninggalkan kaum Li dan sekarang berada di kapal yang sama dengan Gu Chen. Kera Putih bahkan lebih ragu lagi. Oleh karena itu, satu-satunya yang tidak yakin adalah Kuda Naga. Kuda Naga dulunya adalah musuh. Meskipun hubungan mereka membaik setelah melewati berbagai cobaan dan kesulitan bersama, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Sekarang kamu bebas. Tidak ada yang akan menghentikanmu kemanapun kamu ingin pergi. Gu Chen memandang Kuda Naga itu dan berkata, Kuda Naga telah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan keberangkatan mereka dari Aula Kekosongan Surga. Dalam proses bergaul dengannya, Gu Chen menemukan bahwa meskipun Kuda Naga memiliki banyak kekurangan, ia setia. Kesan Gu Chen terhadapnya berubah drastis dan ia tentu saja tidak akan memenjarakannya lagi. Hehe, jangan terburu-buru mengusirku. Aku ingin mengikutimu sebentar. Kuda Naga itu tertawa tanpa malu-malu. Ia memandang Gu Chen seolah sedang melihat gudang harta karun. Meskipun tidak mendapatkan apapun di Aula Kekosongan Surga kali ini, garis keturunan naga leluhur di tubuhnya telah semakin bangkit. Kekuatannya tidak jauh dari menembus alam penguasa abadi. Ia tahu betul bahwa berkat Gu Chen lah ia mendapatkan kesempatan sebesar ini. Jika bukan karena api emas di tubuhnya yang lebih kuat dari api sejati kelahirannya, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan kesempatan sebesar ini? Ia merasa bahwa selama tetap berada di sisi Gu Chen, ia akan memiliki kesempatan untuk terus melakukan terobosan. Karena itu, ia tidak ingin pergi. Lagi pula, ia tidak tahu harus pergi kemana setelah pergi. Itu sangat membosankan. Meskipun keputusan Dragon Horse mengejutkan semua orang, tidak ada yang keberatan. Gu Chen menerimanya dan ikut bersama mereka. Gu Chen tahu betul bahwa sebentar lagi dia akan membutuhkan banyak pembantu, dan dia mengenali kekuatan Kuda Naga. Setelah mengatasi kepergian Kuda Naga, Gu Chen menarik napas dalam-dalam dan memandang langit berbintang yang luas di depannya. Ayo kita pergi ke planet Fu Wei. Di sebuah meteorit yang tidak jauh dari planet Fu Wei, Gu Chen duduk bersila untuk mempelajari seni memutar Yi Qi 3 yang murni. Jiang Baiming sedang mempelajari kitab suci pil Kaisar Abadi, sementara Kuda Naga dan Kera Putih tampak bosan. Tak lama kemudian, pelangi panjang melayang dari arah bintang Fu Wei dan mendarat di meteorit, berubah menjadi Master Pulau Penglai dengan ekspresi serius. Bagaimana situasinya? Semua orang langsung bertanya. Seperti yang dikatakan Sekte Luo Ying, orang-orang Li di bintang Fu Wei hidup damai. Tidak ada satupun elit mereka yang hilang. Bahkan Li Menglong pun ada di sini. Tuan Pulau Penglai mencibir. Jiang Baiming mengusap alisnya. Bagaimana kau melakukan itu? Para elit dari suku Li memang telah dimusnahkan oleh pasukan surgawi. Kini setelah mereka muncul kembali, itu pasti orang lain yang menyamar. Menyamarkan satu atau dua orang masih bisa diterima, tetapi menyamarkan seluruh klan, mengapa harus bersusah payah seperti itu? Gu Chen merenung. Banyak anggota kerajaan roh murni memiliki tubuh abadi atau ilahi yang istimewa. Mungkin ada seseorang yang memiliki kemampuan ini. Bagaimana dengan Su Yuan? Dia menatap Tuan Pulau Penglai. Tidak ada yang tahu tentang Su Yuan, seolah-olah dia tidak pernah ada. Pertempuran antara kaum Li dan surga kuno sepertinya hanya mimpi, kata Master Pulau Penglai sambil menghela napas. Master Pulau Penglai berkata sambil menghela napas, merasa sedikit takut dengan kemampuan musuh. Musuh bahkan menemukan seseorang untuk menggantikannya dan sepenuhnya menutupi apa yang terjadi 3 bulan lalu. Mengapa Taois Jingling melakukan ini? Bukankah ini terlalu merepotkan? Jiang Baiming bingung. Mungkin ini jebakan untuk memancing kita keluar, atau mungkin ada tujuan lain. Gu Chen bergumam. Entah mengapa, dia ingat bahwa kerajaan roh murni membutuhkan tempat untuk menghadiri konferensi di alam ilahi. Jika orang-orang Li pergi, tempat itu akan hilang. Tapi sekarang, Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa pria bertopi bambu sedang memainkan permainan catur besar, dan permainan ini telah memengaruhi dirinya, keluarganya, dan teman-temannya. Haruskah kita menyerang orang-orang Li? Aku tahu di mana letak rumah harta karun suku Li di planet Fu Wei, saran Dragon Horse dengan antusias. Karena semua orang Li di planet Fu Wei menyamar, kekuatan tempur orang-orang di planet Fu Wei mungkin sangat rendah, dan mereka dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Apa kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan? Ini mungkin jebakan. Gu Chen melirik Dragon Horse. Hehe, mungkin kau terlalu banyak khawatir, kata Dragon Horse sambil tersenyum nakal. Organisasi itu belum pernah berurusan dengan orang-orang dari kerajaan roh murni, jadi ia tidak tahu betapa menakutkannya organisasi tersebut. Mungkin ada anggota kerajaan roh murni yang bersembunyi di planet Fu Wei. Kita mungkin bisa mengalahkan mereka, tetapi kita juga akan memperingatkan mereka. Sebelum kita memahami situasinya, kita tidak boleh bersikap pasif. Gu Chen mengingat pelajaran pahit itu dan menolak saran Dragon Horse. Saatnya pergi ke cabang surga kuno dan mencari tahu mengapa aku diasingkan. Gu Chen berdiri dan pergi dengan cepat. Biar saya yang melakukannya, saran Jiang Baiming. Gu Chen adalah target utama kerajaan roh murni, dan akan berisiko baginya untuk menyelidiki. Itulah sebabnya Master Pulau Penglai memintanya untuk menyelinap ke planet Fu Wei. Sekarang setelah ia pergi ke cabang surga kuno, Jiang Baiming adalah anggota pengadilan surgawi dan berpikir bahwa ia lebih cocok untuk melakukan penyelidikan daripada Gu Chen. Baiklah, tapi untuk berjaga-jaga, kakak Jiang, kau harus menyembunyikan identitasmu. Gu Chen tidak menolak. 2 hari kemudian, Jiang Baiming kembali dari cabang Ancient Heaven terdekat dengan luka-luka. Apa yang sedang terjadi? Semua orang langsung bertanya.
Tidak apa-apa, identitas saya terungkap, dan saya harus berjuang untuk melarikan diri. Untungnya, mereka tidak mengetahui identitas asli saya, dan mereka tidak akan menghubungkannya dengan Anda. Jiang Baiming berkata, dia merasa beruntung telah mendengarkan Gu Chen dan tidak pergi ke cabang Istana Surgawi dengan identitas aslinya. Gu Chen tidak hanya diusir dari Istana Surgawi, tetapi dia juga diusir dari Istana Surgawi. Tepatnya, mereka tidak hanya diusir dari Istana Surgawi, tetapi mereka juga dicari oleh Istana Surgawi sebagai pengkhianat. Jiang Baiming memberitahu Gu Chen hasil penyelidikannya dan membenarkan bahwa informasi dari Sekte Loying itu benar. Ekspresi Gu Chen tampak muram. Siapa yang memberi perintah? Dia bertanya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti kehendak semua anggota Paviliun Musik Surgawi untuk mengusir seorang Jenderal Surgawi dari Istana Surgawi. Belum lama ini, Jenderal Surgawi Tang Ning mengadakan pertemuan lain di Paviliun Musik Surgawi. Konon, terjadi perubahan besar dalam susunan kursi para Jenderal Surgawi. Banyak Jenderal Surgawi yang mendukung perdamaian, dipimpin oleh Wu Huang, menghilang, dan sejumlah Jenderal Surgawi baru muncul di paviliun. Konon, keputusan untuk mengusirmu dan memasukkanmu ke dalam daftar buronan dibuat oleh Tang Ning sendiri. Paviliun Musik Surgawi telah menyelesaikan pembersihan, dan semua Jenderal Surgawi mengikuti arahan Tang Ning. Bab 944. Bagaimana dengan Jenderal Surgawi Li? Bagaimana keadaannya? Gu Chen menoleh dan bertanya pada Li Sunyu. Tidak ada kabar tentang Jenderal Surgawi Li. Lagi pula, aku hanya menyelinap ke alam surgawi untuk menyelidiki, dan aksesku terhadap informasi terbatas. Ekspresi Jiang Baiming tiba-tiba berubah serius. Tapi ku dengar Yuan Buhuo masih di sini, dan dia memimpin untuk mendukung Tang Ning. Namun, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa dia adalah mata-mata dari kerajaan roh murni. Mendengar kata-kata Jiang Baiming, Gu Chen terdiam karena ia mengerti maksud Jiang Baiming. Sepertinya Jenderal Tang Tian telah menyerah kepada kerajaan roh murni, kata Master Pulau Penglai, yang bukan anggota pengadilan surgawi, namun langsung menyampaikan intinya. Situasinya terlalu jelas. Dalam situasi sebelumnya, Tang Ning selamat dan bahkan memperoleh kekuatan besar. Ini hanya bisa terjadi karena dia membelot ke wilayah iblis roh murni. Kembalinya Yuan Buhuo ke Istana Surgawi tanpa terbongkar adalah bukti terbaik. Gu Chen tidak membantah. Dia tahu bahwa meskipun Tang Ning kuat, mustahil baginya untuk membersihkan Istana Surgawi. Namun, dengan bantuan kerajaan roh murni, semuanya berbeda. Tang Ning mungkin telah diancam atau dikendalikan oleh kerajaan roh murni dengan cara tertentu. Apapun alasannya, dia tidak bisa kembali ke Istana Surgawi sekarang. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Mengingat bagaimana pria bertopi bambu mengendalikan orang-orang di planet kuno Chang Huang, dia tidak menyangka Tang Ning mengkhianati Istana Surgawi secara sukarela. Saya butuh informasi lebih lanjut. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi dalam pertemuan di Paviliun Musik Surgawi. Mata Gu Chen berkedip. Jika kerajaan roh murni ikut campur dalam pertemuan Paviliun Musik Surgawi, segalanya tidak akan sesederhana ini. Informasi yang diperoleh Jiang Baiming setelah menyusup ke divisi tersebut hanya bisa berasal dari tingkat bawah. Informasi tersebut terbatas dan bahkan mungkin bias. Sedikit penyimpangan dapat menyebabkan dia membuat penilaian yang salah. Dia tidak ingin membuat kesalahan lagi dalam berurusan dengan pria bertopi bambu itu. Dia membutuhkan informasi langsung dari dalam. Kudengar hanya para jenderal dan pejabat surgawi yang menghadiri pertemuan ini. Jelas, kita tidak bisa menghubungi Tang Ning dan Li Sunyu. Di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut? Jiang Baiming menggelengkan kepalanya. Masih ada satu orang lagi yang mungkin bisa membantu kita. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Gu Chen menyipitkan matanya. Di sebuah bintang mati yang sunyi, Gu Chen berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya dan menunggu kedatangannya. Ketika waktu yang ditentukan tiba, angin sejuk bertiup sejauh 1000 kaki di depannya, dan seorang pria parubaya yang buta tiba-tiba muncul. Tatapan mata Gu Chen berubah dingin tanpa disadari, tetapi dia berkata sambil tersenyum. Saudara Taois Hai, sudah lama tidak bertemu. Orang yang ada di hadapannya adalah Jenderal Surgawi Hai Dongqing. Gu Chen ingin mencari tahu apa yang terjadi dalam pertemuan di ruang musik surgawi, jadi dia datang mencarinya. Alasan mengapa dia memilih untuk menghubunginya disebabkan oleh beberapa pertimbangan. Selain Tang Ning dan Li Sunyu, Hai Dongqing adalah Jenderal Surgawi yang lebih dikenal oleh Gu Chen. Banyak Jenderal Surgawi dari faksi perdamaian Paviliun Musik Surgawi telah menghilang secara misterius. Jenderal Surgawi dari faksi perang selalu memiliki hubungan baik dengan Tang Ning. Oleh karena itu, Hai Dongqing, yang tetap netral selama pertemuan sebelumnya, adalah kandidat yang lebih cocok. Yang terpenting, Gu Chen memegang pedang iblis milik Hai Dongqing di tangannya. Berdasarkan betapa berharganya pedang iblis itu baginya, Gu Chen tidak takut Hai Dongqing tidak akan bekerja sama dengannya. Gu Chen sudah bertanya-tanya ke sana kemari. Meskipun Hai Dongqing berpengaruh di Istana Surgawi, dia selalu menjadi penyendiri dan tidak tergabung dalam faksi manapun. Meskipun dia pernah membela Xian sebelumnya, itu hanya untuk membalas kebaikan Genjutsu kala itu. Dari sudut pandang ini, apa yang dia katakan adalah benar dan adil. Setelah mempertimbangkan semua faktor tersebut, Gu Chen akhirnya mengambil risiko untuk menghubunginya. Waktu dan tempat pertemuan hari ini sangat mepet. Hai Dongqing tidak mengecewakannya dan tiba sesuai janji. Kita baru bertemu beberapa bulan yang lalu. Tidak terlalu lama. Menanggapi sapaan Gu Chen, Hai Dongqing berkata dengan tenang. Lalu,
Matanya, yang hanya tersisa bagian putihnya, menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah orang-orang yang bersembunyi di kegelapan itu teman-temanmu, sahabat kecilku? Jika tidak, izinkan saya untuk menanganinya terlebih dahulu. Jangan sampai berita pertemuan kita bocor. Ekspresi Gu Chen tampak serius. Bagaimanapun, dia sedang berselisih dengan Hai Dongqing. Untuk berjaga-jaga, dia menyuruh kera putih, Jiang Baiming, dan kuda naga bersembunyi di tempat gelap dan berkoordinasi dengannya. Gu Chen awalnya berpikir bahwa dia tidak akan ketahuan jika dia bersembunyi dengan cukup baik, tetapi dia tidak menyangka Gu Chen akan membongkar persembunyiannya begitu dia tiba. Bagaimana kau bisa mengetahui metode tersembunyi kami? Melihat bahwa mereka telah terbongkar, Jiang Baiming memimpin dan berjalan keluar dari kegelapan. Kera putih dan kuda naga mengikutinya dari belakang, tetapi Tuan Pulau Penglai tidak terlihat dimanapun. Jiang Baiming tidak mau menyerah. Dengan kemampuannya dalam formasi arai, dia yakin bahwa sebagian besar Dewa Langit tidak akan mampu menemukan tempat persembunyiannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Hai Dongqing akan menemukannya begitu dia tiba. Mataku buta, tapi hatiku tidak, jawab Hai Dongqing dengan mengelak, yang membuatnya tampak semakin misterius. Semua orang yang hadir merasa tidak nyaman berurusan dengannya. Gu Chen pernah bertarung dengan Hai Dongqing sebelumnya, jadi dia tahu bahwa kekuatan Hai Dongqing setidaknya berada di tahap akhir Dewa Surgawi, yang jauh lebih kuat daripada Zhao Jianjia. Di sisi lain, Jiang Baiming dan yang lainnya secara naluriah merasakan bahwa orang ini sangat kuat dan memiliki aura yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Kali ini, Tang Ning dan Li Sunyu tidak ada di sekitar. Jika kedua pihak bertarung karena perselisihan, Gu Chen tahu betul bahwa peluang mereka untuk menang tidak tinggi bahkan dengan bantuan rekan-rekannya. Namun, demi memahami situasinya, risiko itu sepadan. Aku akan langsung ke intinya. Rekan kultivator Hai, apakah kau masih ingat kesepakatan kita? Gu Chen melewatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu dan langsung bertanya. Saat itu, mereka membuat kesepakatan bahwa selama Hai Dongqing dapat menemukan ayahnya, dia akan mengembalikan pedang iblis Yanling. Sekarang setelah Gu Chen mengetahui keberadaan ayahnya, dan istana surgawi telah disusupi oleh kerajaan roh murni, perjanjian itu harus diubah. Tentu saja aku ingat, bahkan, aku sudah menunggu kau menghubungiku. Tang Ning benar, Hai Dongqing menyeringai. Apa yang dikatakan Tang Ning? Gu Chen terkejut. Saat membicarakan hal ini, ekspresi Hai Dongqing berubah serius. Tang Ning memiliki reputasi sebagai penjaga catatan kehidupan. Aku selalu mengira itu berlebihan, tetapi sekarang tampaknya dia memang pantas mendapatkan reputasi itu. Saya percaya bahwa dia juga berharap untuk menyampaikan kepada Anda melalui saya apa yang terjadi di pertemuan ruang musik surgawi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Gu Chen dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menajamkan telinga mereka. Pada pertemuan di ruang musik surgawi belum lama ini, Taoist Jingling muncul bersama orang-orang dari kerajaan roh murni untuk mendukung Tang Ning. Pada saat yang sama, beberapa jenderal surgawi yang mendukung perdamaian menghilang secara misterius. Mereka mengambil alih kendali pertemuan melalui cara yang setengah memaksa. Sekarang dapat dikatakan bahwa surga kuno telah dikendalikan oleh kerajaan roh murni, dan Tang Ning telah menjadi juru bicara Taoist Jingling. Hai Dongqing berbicara tanpa henti. Deskripsinya tentang pertemuan itu jauh lebih rinci dan mendebarkan daripada yang didengar Jiang Baiming. Hati Gu Chen mencekam. Surga kuno, yang dulunya merupakan kekuatan nomor satu di dunia abadi, telah jatuh ke tangan pria bertopi bambu. Bisa dikatakan bahwa dia sudah berada di puncak jalan abadi. Di mana Jenderal Surgawi Li? Apakah dia juga mencari perlindungan di kerajaan roh murni? Apakah tidak ada Jenderal Surgawi yang menentangnya? Tanya Gu Chen. Jenderal Surgawi Li tidak hadir dalam pertemuan tersebut, dan tidak diketahui apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal. Tentu saja, ada pihak yang menentangnya, tetapi pemimpin oposisi, peri mistik, langsung dipenjara. Sisanya akhirnya memilih untuk tunduk di bawah paksaan dan godaan Yuan Buhuo. Bab 945. Tang Ning menyuruhku untuk tidak bergerak, katanya aku hanya bisa melakukan lebih banyak hal jika aku masih hidup. Aku merasakan makna yang lebih dalam-dalam kata-katanya, jadi aku menahan diri. Setelah pertemuan itu juga, dia diam-diam memberitahuku bahwa si kecil Gu akan menghubungiku dalam waktu dekat. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Tang Ning memperkirakan dia akan menghubungi Hai Dongqing. Jika dia dikendalikan oleh pria bertopi bambu, dia tidak akan mempertimbangkan hal-hal ini. Dalam hal itu, dia berbeda dari ayahnya. Dia berpikiran jernih dan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan kerajaan roh murni. Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia benar-benar membelot ke pihak musuh, ataukah dia sedang merencanakan sesuatu seperti di masa lalu? Apakah dia meminta teman Hai untuk menyampaikan pesan kepadaku? Kerajaan roh murni telah mengerahkan begitu banyak upaya untuk mengendalikan surga kuno, pasti akan ada langkah besar yang akan datang, kan? Gu Chen mengajukan dua pertanyaan berturut-turut. Hai Dongqing tersenyum, tetapi tiba-tiba tidak menjawab. Sahabat kecil Gu, aku bisa memberitahumu apapun yang ingin kau ketahui, tapi bagaimana dengan pedang iblis ucapan spiritualku? Gu Chen tidak terkejut mendengar hal ini. Alasan mengapa Hai Dongqing bersedia bertemu dengannya adalah karena pedangnya. Apakah teman Hai menemukan keberadaan ayahku? Gu Chen kembali memasang ekspresi tenang. Tidak. Karena kau tidak melakukannya, maka sesuai kesepakatan, pedang iblis tidak dapat diberikan kepadamu. Kata-kata masuk akal Gu Chen membuat wajah Hai Dongqing memerah. Suasana seakan membeku. Sahabat kecil Gu, zaman telah berubah.
Tidakkah kau tahu bahwa Istana Surgawi telah mencabut jabatan Jenderal Surgawimu? Aku mengambil risiko untuk bertemu denganmu. Bisa dibilang aku sangat tulus. Seharusnya kau lebih ramah. Lagi pula, kali ini tidak ada Tang Ning atau Li Sunyu yang membantumu. Hai Dongqing teringat pengalaman tidak menyenangkan dari sebelumnya, dan kata-katanya mengandung sedikit ancaman. Dia khawatir pedang iblis telah berada di tangan orang lain untuk waktu yang lama. Dia datang hari ini untuk mengambilnya kembali. Hehe. Gu Chen tersenyum, apakah menurutmu praktis bagi teman Hai untuk mengambil kembali pedang iblis dengan informasi yang begitu sedikit? Aura pedang langsung terpancar dari tubuh Hai Dongqing, mengejutkan kuda naga di sampingnya. Tidak apa-apa jika teman Hai ingin bertindak. Kami mungkin bukan tandinganmu, tetapi bahkan jika kau membunuh kami semua, kau tidak akan bisa menemukan pedang iblis roh ucapan, kata Gu Chen acuh tak acuh, sama sekali tidak mempedulikan tekanan yang diberikan oleh Hai Dongqing. Hai Dongqing tiba-tiba menarik auranya. Apa maksudmu? Sangat sederhana, karena pedang iblis Yanling tidak ada di sini. Sebaliknya, pedang itu dibawa oleh salah satu rekan kita yang lain. Jika kita tidak kembali hari ini, aku bisa berjanji pada teman Hai bahwa kau tidak akan pernah menemukannya lagi. Gu Chen mengancam secara terang-terangan. Hai Dongqing merasakan kepercayaan dirinya dan segera mengerti bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Teman Gu, apa yang ingin kau lakukan untuk mengembalikan pedang iblis itu? Pedang ini bukan mainan. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada orang lain dengan begitu mudahnya? Hai Dongqing berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Teman saya itu bisa dipercaya. Teman Hai, kamu tidak perlu khawatir, kata Gu Chen. Bukan itu maksudku. Tidakkah kau merasakan sifat jahat dari pedang iblis? Jika kau memberikannya kepada orang lain, bagaimana jika tekad orang itu tidak cukup kuat dan sesuatu yang buruk terjadi padanya? Urat-urat di dahi Hai Dongqing menegang saat ia mengatakan ini. Tidak akan ada masalah. Gu Chen mengerutkan kening. Saat pertama kali menyentuh pedang iblis, dia memang merasa ketakutan. Namun, dia tidak merasakan apapun setelah menyimpannya. Dia akan menemui Hai Dongqing kali ini. Untuk berjaga-jaga, dia memberikan pedang iblis kepada Tuan Pulau Penglai dan membawa yang lain bersamanya untuk menemui Hai Dongqing. Lagi pula, Master Pulau Penglai adalah yang terlemah di antara mereka dan tidak bisa banyak membantu. Lebih baik dia yang menjaga pedang iblis. Sebelum pergi, Master Pulau Penglai mengambil pedang iblis dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Karena itu, dia merasa bahwa Hai Dongqing terlalu membesar-besarkan masalah ini. Mari kita langsung ke intinya. Sahabat Hai, kau tak perlu khawatir tentang pedang iblis. Aku akan menepati janjiku untuk menjaganya tetap aman. Selama teman Hai menjawab pertanyaanku dan melakukan satu hal untukku, aku akan memberikan pedang iblis itu padamu dengan kedua tangan. Gu Chen kembali ke topik pembicaraan. Hai Dongqing langsung menjawab, aku tidak bisa menemukan ayahmu. Aku tidak butuh teman Hai lagi untuk mencari ayahku. Aku sudah tahu keberadaannya. Tolong jawab pertanyaan saya dulu. Setelah Anda menjawabnya, saya akan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, kata Gu Chen. Ekspresi tidak menyenangkan Hai Dongqing akhirnya mereda. Setelah membersihkan para pembawa perdamaian, surga kuno memutuskan untuk menyerang alam ilahi. Konferensi alam ilahi akan diadakan dalam 3 bulan, dan surga kuno akan mengirim pasukan untuk menyerang alam ilahi bersama kerajaan roh murni. Tang Ning memang memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Dia ingin kau mengesampingkan pikiranmu dan menjauh dari perang antara para dewa dan makhluk abadi. Kau harus lari sejauh mungkin. Yang lain terkejut. Kerajaan roh murni dan surga kuno akan menyerang konferensi alam ilahi bersama-sama. Sudah bertahun-tahun sejak peristiwa sebesar ini terjadi. Begitu itu terjadi, hal itu akan mengejutkan semua wilayah bintang utama, apapun hasilnya. Tang Ning ingin aku melarikan diri. Gu Chen bergumam. Dia menduga bahwa pria bertopi bambu mungkin akan menggunakan surga kuno untuk menyempurnakan rencananya menyerang konferensi alam ilahi, tetapi dia tidak menyangka Tang Ning akan memintanya untuk melarikan diri. Ketika Hai Dongqing mengatakan bahwa Tang Ning menghentikannya untuk bertindak, dia menduga bahwa Tang Ning mungkin berpura-pura membelot ke pihak musuh, tetapi sebenarnya dia memiliki trik lain. Dia menghubungi Hai Dongqing untuk membiarkannya berpartisipasi dalam rencana ini. Tapi sekarang, dia ingin aku melarikan diri. Apa yang dia pikirkan? Aku bisa melihat bahwa Tang Ning membelot ke kerajaan roh murni untuk tujuan lain. Tapi apapun rencananya, dia jelas tidak ingin teman kecilnya, Gu, terlibat dalam kekacauan ini. Hai Dongqing memahami pikiran Gu Chen dan berkata terus terang. Teman kecil Gu memang berbakat, tetapi skala perang yang akan datang akan belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Itu tidak cocok untukmu. Mungkin Tang Ning optimis tentang masa depanmu dan tidak ingin terjadi kecelakaan padamu. Gu Chen terdiam. Dia tidak tahu apakah Tang Ning benar-benar berpikir begitu, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri. Ayahnya berada di alam ilahi. Gu Chen hampir yakin bahwa ayahnya pasti terlibat dalam rencana kerajaan roh murni untuk menyerang konferensi alam ilahi. Setelah perang ini pecah, apa yang akan terjadi pada ayahnya? Akankah dia diperlakukan sebagai pion korban dari pria bertopi bambu? Gu Chen mengenal pria bertopi bambu itu dengan sangat baik. Dia adalah orang yang tidak akan berhenti sampai mencapai tujuannya. Konferensi alam ilahi pasti akan dipenuhi dengan sungai darah. Bukan hanya ayahnya, tetapi juga Lancu, banyak temannya di kampung halamannya, dan orang-orang di surga kuno seperti Long Yun, Suyan, Patriark Tua, dan lainnya. Nyawa mereka mungkin dalam bahaya karena masalah ini. Masalah ini melibatkan terlalu banyak orang.
Bahkan akan sepenuhnya mengubah situasi terkini di wilayah bintang utama dan memengaruhi setiap makhluk di alam semesta ini. Dalam keadaan seperti itu, kemana dia bisa melarikan diri? Lagi pula, dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Bab 946. Hai Dongqing pergi dengan kesepakatan yang telah ia buat dengan Gu Chen. Dalam beberapa bulan berikutnya, ia akan memberikan Gu Chen informasi secara terus-menerus tentang pergerakan pengadilan surgawi. Sebelum konferensi alam ilahi resmi dimulai, Gu Chen berjanji untuk mengembalikan pedang iblis ucapan spiritual kepadanya. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan sahabat kecil Gu, tetapi dalam badai yang akan datang, selain 3 gelombang besar di alam ilahi, surga kuno, dan kerajaan roh murni, siapapun atau kekuatan apapun yang terlibat akan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Pada akhirnya, mereka hanya akan hancur hingga mati di tepi sungai. Terkadang, lebih bijaksana untuk mundur saat menghadapi badai. Hai Dongqing memperingatkan sebelum pergi. Dia telah mendeteksi pikiran-pikiran yang tidak realistis di dalam hati Gu Chen. Gu Chen tidak menjawab dan hanya memperhatikannya pergi. Kemudian, ia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang langit berbintang yang luas. Ada ketenangan luar biasa di matanya. Saudara Jiang, kuda naga, kalian mendengar percakapan dengan teman Hai barusan. Mulai sekarang, akan sangat berbahaya untuk bepergian bersamaku, kata Gu Chen. Kau ingin pergi ke alam ilahi untuk menyelamatkan ayahmu? Tanya Jiang Baiming dengan serius. Sebagai seorang anak, ini adalah kewajibanku, jawab Gu Chen dengan tenang, seolah-olah itu sesederhana pulang ke rumah untuk makan. Dragon Horse tak kuasa menahan napas. Meskipun ia tahu bahwa mengikuti Gu Chen akan merepotkan, ia tidak menyangka situasinya akan seburuk ini. Setelah Gu Chen diusir oleh pengadilan surgawi kuno, dia kehilangan pendukung terbesarnya. Tidak hanya itu, selain Hai Dongqing, yang merupakan mata-mata pribadinya, pengadilan surgawi kuno kini menjadi musuhnya. Dragon Horse juga telah mengetahui tentang kerajaan roh murni. Pemimpin mereka selalu mengejar Gu Chen. Terlebih lagi, dia adalah orang hebat yang menduduki peringkat pertama dalam daftar eksekusi surgawi di alam ilahi. Selain itu, di alam ilahi, Gu Chen adalah penerus para tirani dan menjadi sasaran semua kekuatan di alam ilahi. Anak Gu Chen, aku belum pernah melihat orang sehebat dirimu. Kau praktis telah menyinggung semua kekuatan teratas di alam semesta. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, jika Anda menyinggung ketiga kekuatan ini, orang normal akan langsung lari, tetapi Anda justru ingin pergi ke ketiga tempat berkumpul ini. Naga kuda mau tak mau bertanya. Menurutnya, Gu Chen sangat pemberani. Kita adalah saudara angkat. Karena dia ayahmu, dia juga kakakku. Aku ikut dalam perjalanan ini. Jiang Baiming mengabaikan keluhan Dragon Horse dan menatap Gu Chen dengan serius. Gu Chen menoleh. Ada perubahan di matanya. Kini, dalam keadaan sendirian dan lemah, ia harus melawan seluruh alam semesta. Jiang Baiming tanpa ragu berdiri di sisinya saat ini, yang sangat menyentuhnya. Dia tidak menolak karena dia tahu bahwa mustahil untuk menyelamatkan ayahnya sendirian. Kali ini, dia memiliki terlalu banyak musuh. Bagaimana denganmu, kuda naga? Mungkinkah dia seorang pengecut? Setelah mengatakan itu, Jiang Baiming menatap kuda naga dengan ekspresi provokatif. Ekspresi kuda naga tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Saat memutuskan untuk mengikuti Gu Chen, ia tidak tahu bahwa Gu Chen memiliki begitu banyak musuh yang kuat dan ingin melakukan hal gila seperti itu. Seandainya mereka tahu, mungkin mereka tidak akan memilih untuk mengikutinya saat itu. Namun, tidak ada jalan untuk berbalik. Begitu ia membuat pilihan, ia akan mengikutinya sampai akhir. Jika ia melarikan diri sekarang, bukankah ia akan dibenci oleh Jiang Baiming dan Tuan Pulau Penglai seumur hidupnya? Sialan, aku akan melakukan ini bersamamu. Aku belum pernah ke alam ilahi sebelumnya. Ini kesempatan bagus bagiku untuk melihatnya. Kuda naga mengerahkan seluruh kekuatannya. Terima kasih. Ini adalah pertama kalinya Gu Chen mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada kuda naga. Pria yang tampak seperti penjahat ini ternyata sangat setia. Jangan berterima kasih dulu. Jika ada bahaya yang tidak bisa kutangani, aku akan menjadi orang pertama yang melarikan diri, kata kuda naga itu sambil menoleh dan menekankan. Mencicit. Kera putih itu dengan gembira melompat ke kepala kuda naga dan meraih kedua tanduk naganya, tampak jauh lebih akrab daripada sebelumnya. Monyet bau, jangan sentuh aku. Aku bersedia membantumu, tapi itu tidak berarti aku dekat denganmu. Kuda naga itu menggelengkan kepalanya, mencoba mengusirnya, dan nadanya sangat arogan. Cicit, cicit. Mengabaikan ucapan kuda naga, kera putih itu mencengkeram tanduk naga dengan erat dan mengatakan sesuatu kepada kuda naga dengan penuh semangat. Benar-benar, kau bilang mungkin ada harta karun di alam ilahi. Bisakah kau menemukannya? Kuda naga itu tampak bersemangat, dan keraguannya sebelumnya sepertinya telah lenyap. Baiklah, mari kita kembali dan mencari Master Pulau. Gu Chen tidak menghentikan kedua binatang buas itu bermain dan pergi bersama Jiang Baiming. Setelah lebih dari setengah hari, mereka kembali ke tempat mereka berpisah dengan Guru Pulau Penglai, sebuah planet kuno yang tertutup es dan salju. Ketika mereka bertemu kembali, sang penguasa pulau berdiri di dekat tebing es dengan pedang iblis ucapan spiritual di tangannya, tampak agak menyeramkan. Gagang dan sarung pedang iblis ucapan spiritual berwarna hitam pekat, tetapi setengah dari bilahnya terlihat. Pedang yang terbuka itu bersinar dengan cahaya merah iblis, dan cahaya itu menyinari wajah Master Pulau Penglai, membuat seluruh tebing es tampak tidak menguntungkan. Astaga, apakah Tuan Pulau Penglai terkena sihir?
Hai Dongqing berkata bahwa pedang ini jahat. Melihat ini, kuda naga mendecakkan lidahnya dan berkata, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Mengingat ekspresi serius Hai Dongqing ketika dia menyebutkan pedang iblis ucapan spiritual, Gu Chen berseru dengan hati-hati. Tuan Pulau, kami kembali. Penguasa Pulau Penglai berbalik perlahan, dan angin dingin menerpa dirinya. Tampaknya ada aura iblis yang berdesir di sekitarnya, membuat orang tanpa sadar meningkatkan kewaspadaan mereka. Semua orang menegang tanpa sadar, dan kuda naga tidak bisa tertawa lagi. Sebaliknya, ia memperlihatkan giginya. Pada saat itu, Master Pulau Penglai memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya, dan aura menyeramkan itu langsung menghilang. Kemudian, sebuah senyum muncul di wajahnya. Pulau Penglai, tidak bisakah kau menakut-nakuti orang tanpa alasan? Melihat bahwa dia telah kembali normal, kuda naga berkata dengan marah. Baru saja, rasanya orang di depannya adalah roh jahat yang tak tertandingi, meskipun kekuatan kultivasi Master Pulau Penglai hanya berada di tahap awal alam Raja Abadi. Pedang ini, mata Gu Chen menyipit. Karena kesepakatannya dengan Hai Dongqing, dia belum menyentuh pedang ini sejak mendapatkannya dari Hai Dongqing. Dia tidak menyangka bahwa guru Pulau Penglai dapat memberi mereka rasa krisis yang begitu kuat ketika dia mencabut sebagian kecil bilah pedang itu. Pedang ini sangat terkenal sehingga orang tua itu tak kuasa menahan diri untuk mempelajarinya saat kalian tidak ada di sini, kata Master Pulau Penglai sambil tersenyum. Oh, apa latar belakangnya? Tanya kuda naga dengan penasaran. Ketertarikan Gu Chen pun muncul. Dia pernah mendengar sedikit tentang asal-usul pedang ini, tetapi tidak banyak mengetahuinya. Pedang iblis ucapan spiritual ini berasal dari wilayah bintang langit selatan. Konon, pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi fana, kata Master Pulau Penglai. Dibuat oleh manusia biasa. Siapa yang coba kau bodohi? Naga kuda itu tidak mempercayainya. Ia baru saja mengalami bahaya dari pedang ini. Bahkan seorang dewa abadi mungkin tidak akan mampu melewatinya, apalagi manusia biasa. Apakah ada cerita di baliknya? Tanya Jiang Baiming, yang tadinya tidak tertarik, dengan mata berbinar. Apa yang dikatakan orang tua itu hanyalah desas-desus. Dengarkan saja. Guru Pulau Penglai menyerahkan pedang iblis ucapan spiritual kepada Gu Chen dan berkata. Bab 947. Ia diperintahkan oleh Kaisar untuk menempa pedang itu, tetapi prosesnya tertunda. Pada akhirnya, Kaisar sangat marah dan melemparkan seluruh keluarga pandai besi ke dalam tungku. Begitulah cara pedang itu berhasil ditempa. Siapa sangka, setelah meminum darah keluarga pandai besi, pedang ini akan lahir dengan kebencian mereka dan menjadi pedang iblis. Selama seseorang memilikinya, pikiran mereka akan dirampas dan dikendalikan olehnya. Kata-kata penguasa pulau itu mengejutkan kuda naga. Apakah ini seaneh itu? Pedang iblis itu luar biasa kuat. Untuk mendapatkan pedang ini, berbagai ras di planet kuno yang dihuni kehidupan itu bertarung tanpa henti hingga mereka benar-benar musnah. Pedang itu pun menghilang. Hanya dalam beberapa tahun, legendanya muncul di semua jalur bintang di galaksi langit selatan. Kemanapun ia pergi, ia pasti akan menyebabkan malapetaka. Kemudian, beredar desas-desus bahwa kekuatan iblis dari pedang itu menjadi semakin kuat. Siapapun yang terkena serangannya akan diperbudak pikirannya. Bahkan seorang dewa abadi pun tidak terkecuali. Akibatnya, bencana besar terjadi di galaksi langit selatan. Banyak kekuatan dao ilahi binasa karenanya. Setelah itu, pedang ini dikenal sebagai pedang nomor 1 di bawah senjata kaisar. Banyak jiwa tewas di bawah pedang ini. Aku pernah melihat catatannya di perpustakaan kaum Li, tapi aku tak menyangka akan melihatnya dengan mata kepala sendiri suatu hari nanti. Konon pedang itu hilang. Aku tidak menyangka pedang itu akan jatuh ke tangan dewa langit kuno. Setelah Tuan Pulau Penglai selesai berbicara, bahkan Gu Chen pun sangat terkejut. Dia memeriksa kembali pedang di tangannya. Pikiran seseorang akan diperbudak jika terkena sabetan pedang itu. Pedang ini benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Benarkah? Bukankah pedang iblis ini terlalu aneh? Kuda naga itu tampak ragu. Namun, ketika mengingat kekuatan yang dirasakannya sebelumnya, ia merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Saya pernah melihat catatan serupa pada beberapa lempengan giok hasil pemurnian di zaman purba. Pada saat itu, Jiang Baiming berkata, dengan menggunakan darah untuk memurnikan pedang dan memelihara ki iblis, memang mungkin untuk menempa pedang iblis. Namun, ini adalah pertama kalinya aku melihat pedang iblis ini tumbuh sedemikian besar. Ini bukanlah metode pemurnian ortodoks. Metode ini dianggap tidak ortodoks, sehingga Jiang Baiming tidak tertarik. Sahabat kecilku, Jenderal Surgawi Hai Dongqing lah yang menyegel pedang iblis ini waktu itu, kan? Orang ini tidak sederhana. Penguasa Pulau Penglai menghela napas dari lubuk hatinya. Mereka yang pernah memiliki pedang iblis ini akhirnya dikendalikan olehnya dan berubah menjadi monster haus darah dan pembunuh. Sungguh menakjubkan bahwa Hai Tianjiang mampu memutus siklus ini dan mengakhiri kekacauan di wilayah bintang langit selatan, kata Jiang Chen. Gu Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Tak heran Hai Dongqing berulang kali memperingatkannya untuk tidak menggunakan pisau iblis ini. Ternyata, dia khawatir Gu Chen akan terkena sihir pisau iblis tersebut. Jenderal Surgawi Hai benar-benar perkasa karena mampu menekan pedang iblis seperti itu. Hanya saja, dengan tingkat kultivasinya dan pedang iblis ini, seberapa kuatkah dia sebenarnya? Gu Chen menduga bahwa bahkan Li Sunyu mungkin bukan tandingan Hai Dongqing. Dia telah menyembunyikan dirinya terlalu dalam di istana surgawi kuno. Pedang Jenderal Surgawi, Ki. Jenderal Surgawi, katanya, terangkat. Pedang ini bahkan mampu memperbudak seorang pendeta abadi.
Peng Lai sendirian bersamanya untuk beberapa waktu dan bahkan mencoba mencabutnya. Mungkinkah yang berbicara kepada mereka sebenarnya adalah kesadaran dari pedang iblis itu? Kata-kata kuda naga sangat imajinatif, tetapi masuk akal. Pedang ini sangat aneh, tetapi tekad orang tua itu tidak selemah itu. Lagi pula, lelaki tua itu tidak mencabutnya sepenuhnya, jadi dia tidak akan terkena sihir seperti ini. Tuan Pulau Peng Lai menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, siapa yang bisa membuktikan bahwa dirimu yang sekarang adalah dirimu yang sebenarnya? Kuda naga tampak ragu. Orang-orang yang diperbudak oleh pedang ini memiliki ciri khas yang jelas, mata mereka akan memerah, dan mereka tidak akan merasakan sakit. Apakah menurutmu orang tua itu seperti itu? Kata Master Pulau Peng Lai dengan tak berdaya. Sang kuda naga merasa lega setelah mendengar itu. Adapun Gu Chen, dia sama sekali tidak meragukannya. Di balik penampilan Li Menglong tersembunyi jiwa tua yang pandai merencanakan intrik. Gu Chen tidak percaya bahwa penguasa Pulau Peng Lai akan dikendalikan oleh pedang. Lagi pula, jika dia sedang dikendalikan, mengapa dia menceritakan kepada semua orang tentang bahaya pedang ini? Sahabat kecilku, jagalah pedang ini baik-baik, instruksi guru Pulau Peng Lai. Kemudian, dia sepertinya teringat sesuatu. Ngomong-ngomong, informasi apa yang kamu dapatkan dari Hai Tianjiang? Yang lain langsung mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Surga kuno dan kerajaan roh murni benar-benar akan bergandengan tangan. Guru Pulau Peng Lai terkejut. Setelah lama berada di tengah kekuatan besar seperti kaum Li, dia lebih memahami apa yang akan terjadi jika pengadilan surgawi dan kerajaan roh murni bergabung untuk menyerang konferensi di alam ilahi. Bisa dikatakan bahwa jika kejadian ini benar-benar terjadi, semua orang di alam semesta yang luas ini akan terpengaruh. Peng Lai, Gu Chen berencana pergi ke alam ilahi untuk menyelamatkan ayahnya, dan kita semua telah memutuskan untuk membantunya. Bagaimana denganmu? Apakah kau berani pergi? Kata kuda naga dengan bangga saat melihat ekspresi terkejut Tuan Pulau Peng Lai. Rasanya ini adalah sesuatu yang membutuhkan banyak keberanian. Dengan kekuatan Raja Abadi tahap awal, kuda naga akan berjuang untuk waktu yang lama. Sahabat kecilku, Taois Jingling pasti telah merencanakan ini sejak lama. Apa yang ingin dia lakukan jelas bukan sesederhana menyerang konferensi di alam ilahi. Mengabaikan kuda naga, Tuan Pulau Peng Lai tampak muram. Begitu ini terjadi, lelaki tua ini berspekulasi bahwa semua kultivator di dunia akan terpengaruh. Ini adalah pertemuan besar, keributan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh era. Tidak seorang pun dapat menghindarinya. Orang tua itu akan bertarung denganmu. Lebih baik mati mengikuti tren era besar daripada mati karena ketidaktahuan. Tuan Pulau Peng Lai teguh pendirian, tetapi pemikirannya jauh lebih mendalam daripada kuda naga. Untuk sesaat, kuda naga merasa bosan dan menyadari bahwa dialah yang paling pengecut. Gu Chen merasa bersyukur bahwa penguasa pulau bersedia pergi bersamanya. Meskipun penguasa pulau adalah yang terlemah di antara mereka, dia jauh lebih banyak akal daripada saudara Jiang dan kuda naga. Dengan bantuannya, dia tidak akan membuat kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan di situasi kacau yang melibatkan banyak kekuatan ini. Semua kekuatan membentuk aliansi. Bahkan pria bertopi bambu yang perkasa telah mengumpulkan sekelompok besar elit, apalagi alam ilahi. Dalam keadaan seperti itu, dia membutuhkan teman. Semakin banyak teman yang dapat diandalkan, semakin baik. Melihat orang-orang di sekitarnya, mata Gu Chen berkobar dengan semangat bertarung. Bisakah kita melakukannya? Tanya kuda naga dengan perasaan bersalah, gemetar membayangkan musuh-musuh yang kuat itu. Jika seekor semut menerobos masuk ke dalam badai, ia akan hancur berkeping-keping sebelum sempat menimbulkan gelombang. Sambil tersenyum, guru Pulau Peng Lai mengambil ranting kering dari salju. Namun, jika sebatang ranting diletakkan di tempat yang tepat, ia dapat menggerakkan seluruh dunia. Orang tua itu percaya pada Gu Chen. Dia adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban. Pada saat ini, Master Pulau Peng Lai teringat akan leluhur klan Gu dan banyak arwah abadi yang telah mempertaruhkan masa depan mereka pada Gu Chen di inti planet kuno. Namun, kali ini dialah yang bertaruh. Kepercayaan diri yang misterius ini memengaruhi Dragon Horse dan Jiang Baiming, membuat mereka bersemangat untuk menyelamatkan ayah Gu Chen. Bab 948. Meskipun kita tidak tahu apa yang dilakukan ayah sahabat kecil Gu Tianming, di alam ilahi, kita yakin bahwa itu ada hubungannya dengan rencana kerajaan roh murni untuk menyerang konferensi alam ilahi. Konferensi alam ilahi diadakan setiap 10.000 tahun sekali, dan hanya tersisa 3 bulan hingga konferensi berikutnya. Sejauh yang diketahui orang tua ini, alam dewa tidak terletak di bintang kuno manapun yang memiliki kehidupan di alam semesta. Sebaliknya, ia terletak di ruang angkasa yang berbeda dengan tingkatan yang lebih tinggi. Mirip dengan aula kekosongan surga yang pernah kita kunjungi sebelumnya, tetapi bahkan lebih megah. Alam ilahi tidak terbuka untuk umum, jadi sangat sulit bagi kami untuk masuk. Satu-satunya kesempatan kami adalah memanfaatkan popularitas konferensi alam ilahi. Setelah merangkum semua petunjuk yang mereka miliki, Master Pulau Peng Lai menyusun keterkaitannya sehingga semua orang tahu tugas mana yang paling mendesak. Hanya tokoh-tokoh berpengaruh dari Dao Ilahi yang dapat menghadiri konferensi alam ilahi, bukan? Bagaimana kita bisa menyelinap masuk? Naga kuda menggelengkan kepalanya. Konferensi tingkat tinggi seperti itu pasti memiliki pemeriksaan yang ketat, dan mereka, sebagai kelompok kultivator daun non-dewa, akan terbongkar. Surga kuno dan kerajaan roh murni akan bergabung untuk menyerang konferensi alam ilahi. Meskipun kita tidak mengetahui rencana spesifik mereka, akan ada kesempatan bagi kita untuk menyelinap masuk di tengah kekacauan, saran Jiang Baiming.
Akan terlambat jika kita melakukan itu. Tuan Pulau Penglai langsung menolak ide itu dan melirik Gu Chen. Jika kita ingin menyelamatkan Gu Tianming, kita harus melakukannya sebelum itu terjadi. Sekalipun kita tidak bisa melakukannya lebih awal, kita tidak boleh terlambat. Jika kita hanya menunggu kesempatan secara pasif, akan sulit bagi kita untuk menyelamatkan target dan kita bahkan mungkin menjadi umpan meriam dalam perang antara makhluk abadi dan para dewa. Jika demikian, kita hanya bisa menyelinap ke alam ilahi satu langkah lebih awal. Namun, bagaimana kita bisa bersembunyi dari kekuatan dahsyat ketika mereka berkumpul? Kita tidak bisa menyembunyikan keberadaan abadi kita. Semakin banyak kuda naga mendengarkan, semakin sulit untuk melaksanakan rencana tersebut. Ini adalah kebuntuan yang tidak dapat dipecahkan bagi pihak lain, tetapi ini bukan masalah bagi kami. Teman kecil Gu Chen, kurasa kau punya rencana umum, kan? Master Pulau Penglai menatap Gu Chen dengan senyum penuh arti. Gu Chen mengerti maksudnya, dan dia tahu bahwa yang dimaksud adalah kemampuannya untuk menghapus jejak Dao Ilahi. Sebelumnya, dia telah membantu Guru Pulau Penglai menghilangkan tanda Dao Ilahi dari para murid kaum Li, itulah sebabnya Guru Pulau Penglai mengetahuinya. Dengan mengandalkan kemampuan unik dari tubuh penguasa, Gu Chen dapat membuat orang melepaskan keabadian mereka dan menjadi abadi. Dia juga dapat menyamarkan dirinya dan kelompoknya sebagai kultivator jalur ilahi. Setelah rencana selesai, dia dapat menghapus tanda tersebut. Sangat sedikit orang yang mengetahui kemampuan ini. Kuda naga di depannya tidak mengetahuinya, dan saudara Jiang juga tidak banyak mengetahuinya. Orang-orang di hadapannya semuanya adalah rekan yang dapat dipercaya. Mereka rela melewati api dan air demi dia, jadi Gu Chen tentu saja tidak akan menyembunyikannya. Dia memberitahu mereka kebenaran tentang kemampuan tubuh penguasa. Apakah kekuatan seperti itu benar-benar ada? Astaga, dari mana asal klan tirani? Kuda naga tercengang setelah mendengar itu. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajahnya. Karena kita memiliki kemampuan yang begitu mudah, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menyelinap ke alam ilahi. Asalkan kita pergi sebelum pertempuran antara para dewa dan makhluk abadi, bahayanya akan sangat berkurang. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa menyelamatkan ayah Gu Chen, tetapi kita mungkin juga mendapatkan beberapa keuntungan. Kuda naga mengingat harta karun yang disebutkan oleh kera putih itu. Meskipun kita bisa menyamar sebagai praktisi jalan ilahi, kita tetap bisa ketahuan jika kita tidak memiliki identitas yang aman. Selain itu, aku sudah melakukan beberapa penelitian sebelumnya, dan jejak Dao ilahi di dalam setiap ras sedikit berbeda. Mungkin alam dewa memiliki cara untuk menyaring asal-usul setiap orang. Gu Chen tidak menahan diri saat mengungkapkan kekhawatirannya. Begitu misterius, apa sebenarnya jejak Dao ilahi ini? Semua orang terkejut mendengarnya. Sejak zaman kuno, jejak alam ilahi telah ada di dalam tubuh setiap kultivator jalur ilahi. Itu hampir merupakan hal yang wajar. Namun, itu melambangkan identitas kultivator jalur ilahi dan memungkinkan kultivator jalur ilahi untuk menikmati banyak hak istimewa yang diberikan oleh alam ilahi. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Bagi para kultivator jalur keabadian, tidak ada ciri khas lain yang membedakan mereka dari kultivator jalur ilahi selain aroma jalur ilahi. Apa yang dikatakan Gu Chen benar-benar membuka mata semua orang. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh tentang jejak Dao ilahi ini? Gu Chen mengingat pengalamannya beberapa kali bersentuhan dengan jejak Dao ilahi dan berkata dengan jujur. Jejak Dao ilahi tampak seperti kata, tahanan, dalam aksara bintang, tetapi ketika menyangkut kekuatan jalur ilahi tertentu, ada beberapa perbedaan halus. Sebagai contoh, jejak Dao ilahi klan Yue berwarna hijau, sedangkan milik klan Li berwarna kuning. Kembali di planet percobaan di surga kuno, Gu Chen hampir diakui sebagai kultivator jalur ilahi oleh platform Dao abadi. Jejak Dao ilahi dari tubuh ilahi Wang Wen lah yang menyebabkannya berada dalam keadaan seperti itu. Itu adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan jejak yang begitu aneh. Setelah itu, Tang Ning membantunya melatih kemampuannya untuk menghapus jejak Dao ilahi. Ditambah dengan banyaknya kontak yang ia alami dengannya, ia secara bertahap mempelajari sesuatu. Dia menemukan bahwa setiap cap memiliki perbedaan yang halus. Tampaknya itu digunakan untuk membedakan klan dan kekuatan yang berbeda. Tampaknya juga semacam nomor seri. Karena penemuan ini, dia merasa bahwa jika mereka secara acak menemukan beberapa jenis jejak Dao ilahi dan menggabungkannya ke dalam tubuh mereka, ada kemungkinan besar mereka akan ditemukan ketika mereka memasuki alam ilahi. Bahkan, dia tidak bisa memastikan apakah alam ilahi dapat melihat bahwa jejak Dao ilahi telah dihapus. Jika memang bisa, maka itu akan menjadi lebih buruk bagi mereka. Mengapa jejak Dao ilahi ini terasa seperti metode yang digunakan untuk mengendalikan orang? Kuda naga bergidik ketika mendengar ini. Kakak kedua, menurut apa yang kau katakan, bahkan jika kita menyamar sebagai anggota pasukan jalur ilahi dan menyelinap ke alam ilahi, ada kemungkinan kita akan ketahuan. Jiang Baiming mengerutkan kening. Gu Chen mengangguk. Dia merasa mungkin dia terlalu banyak berpikir. Inspeksi alam ilahi mungkin tidak sedetail itu. Namun, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Jika benar-benar terjadi sesuatu yang salah di segmen ini, beberapa dari mereka yang hadir akan terbunuh bersamanya. Gu Chen tahu bahwa jika dia mengatakan ini, mereka mungkin akan mundur. Namun, sebagai seorang teman, dia tidak ingin menyembunyikan masalah ini demi menyelamatkan ayahnya. Bagaimana jika kita adalah kultivator Dao abadi yang diakui oleh alam ilahi? Kalau begitu, pasti tidak akan ada masalah, kan? Kata Master Pulau Penglai sambil membuka mulutnya. Maksudmu, kepala pulau. Kekuatan di alam ilahi tidak selalu sama. Selama bertahun-tahun, kekuatan Dao abadi telah digabungkan, dan kultivator Dao abadi telah diakui oleh alam ilahi.
Yang paling terkenal adalah keberadaan lembaga kultivasi seperti kediaman ilahi. Setiap tahun, ada siswa-siswa berprestasi yang diakui oleh beberapa kekuatan Dao ilahi dan menjadi kultivator Dao ilahi. Gu Chen mengerti, dan matanya berbinar. Ini memang sebuah solusi. Identitas para kultivator Dao ilahi yang keluar dari tempat tinggal ilahi benar-benar baru. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Sayangnya, tidak semudah itu. Jiang Baiming menepis gagasan itu. Dia telah berkultivasi di alam ilahi 3 yang untuk waktu yang lama, jadi dia sangat memahami sistem alam ilahi tersebut. Memang benar bahwa siswa berprestasi yang lulus dari alam spiritual dapat menjadi kultivator ilahi, tetapi selama periode ini, mereka juga perlu menjalani ujian kualifikasi yang ketat. Hanya tersisa 3 bulan hingga konferensi alam dewa. Apakah kita punya cukup waktu untuk bergabung dengan alam spiritual dan kemudian dengan cepat mendapatkan pengakuan dari kekuatan tertentu? Bab 949. Orang tua itu tidak mengatakan bahwa kita akan bergabung dengan tempat tinggal abadi, kata Master Pulau Penglai sambil tersenyum. Apakah ada cara lain? Mereka semua terkejut. Kalian tahu tentang alam Nether, kan? Tanya Master Pulau Penglai mengingatkan mereka. Konon alam Nether adalah warisan Kaisar Dunia Bawah Purba, dan merupakan kekuatan gelap terkuat di wilayah bintang Sangshan. Setiap dewa alam Nether dikenal sebagai pembunuh profesional kelas atas, tetapi di mataku, kebanyakan dari mereka sampah, jawab Long Ma langsung. Pupil mata Gu Chen sedikit menyempit saat ia tenggelam dalam pikiran. Istilah Dewa Nether terasa istimewa baginya karena mengingatkannya pada istana Dewa Nether milik Huang Fuji. Ia bertanya-tanya apakah keduanya saling berkaitan. Dia sedikit tahu tentang kekuatan ini. Ketika dia pergi ke planet Fu Wei, beberapa murid dari kaum Li menyewa pembunuh bayaran dari alam Nether untuk membunuh guru Pulau Penglai, tetapi dia malah membunuh mereka karena mereka tidak cukup kuat. Dikatakan bahwa penguasa bayangan Meng Jianchou, yang tubuh abadi bayangannya dicuri olehnya, telah tidur dengan seorang santa dari alam Nether, yang menyebabkan alam Nether dan banyak kekuatan lainnya memburunya. Apa yang begitu istimewa tentang alam Nether? Tanya Gu Chen. Alam Nether adalah pasukan khusus di alam ilahi. Mereka merekrut pembunuh bayaran sepanjang tahun, dan konon siapapun yang lulus ujian mereka dapat menjadi anggota alam Nether dan diberi gelar Dewa Nether. Dibandingkan dengan tempat tinggal abadi lainnya, jauh lebih mudah untuk menjadi kultivator Dao Dewa melalui tempat ini, jelas Master Pulau Penglai. Mata Jiang Baiming berbinar saat dia memuji dengan tulus. Langkah yang bagus. Assassin itu rumit, dan banyak dari mereka adalah buronan. Itulah mengapa Nether Realm lebih lunak terhadap para anggotanya. Karena alam Nether adalah kekuatan Dao Dewa tingkat atas, kita mungkin bisa pergi ke alam ilahi bersama mereka jika kita menunjukkan kekuatan yang cukup. Tuan Pulau Penglai mengangguk sambil menatap Gu Chen. Beberapa bulan yang lalu, ketika kami masih berada di pihak kaum Li, beberapa pembunuh dari alam Nether datang untuk membunuh orang tua. Setelah orang tua membunuh mereka, dia mendapatkan beberapa informasi tentang alam Nether dari mereka, yang akan berguna. Tuan Pulau, Anda sangat perhatian. Sepertinya kita harus pergi ke alam Nether. Gu Chen tersenyum. Dia senang karena penguasa pulau telah memilih untuk membantunya. Jika itu tergantung padanya, dia mungkin tidak akan mampu membuat rencana yang aman secepat itu. Di hamparan langit berbintang yang luas, tidak ada satu bintang pun, bahkan secercah cahaya pun tidak terlihat. Angin dingin bertiup, membawa serta gumpalan kabut hitam, membuat tempat ini tampak semakin sunyi dan dingin. Suara siulan tajam memecah keheningan langit malam. Banyak pelangi berhenti di tepi langit malam yang tak terbatas. Itu adalah kelompok Gu Chen yang menyamar. Master Pulau Penglai meninggalkan penampilan Li Menglong dan mengubah penampilannya menjadi seperti saat ia berada di bintang kuno kuning gelap. Ia tampak seperti seorang lelaki tua yang baik hati dan bijaksana. Di sisi lain, Jiang Baiming menyembunyikan matanya di antara alisnya dan berubah menjadi pria parubaya dengan penampilan yang tegas, sangat berbeda dari temperamen aslinya. Di sisi lain, Gu Chen telah berubah menjadi seorang pemuda berpenampilan biasa dengan temperamen dingin. Ia mengenakan jubah hitam sederhana dan menunggang kuda hitam dengan seekor elang bertengger di pundaknya. Kuda hitam itu berubah dari kuda naga setelah menarik kekuatannya, dan elang itu berubah dari kera putih. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa baik kera putih maupun penampilan asli kuda naga terlalu mencolok, sehingga mereka harus menyamar agar tidak terdeteksi. Kuda naga bisa menyamar sebagai kuda roh biasa, tetapi kera putih dan rekan Gu Chen sudah terkenal. Untuk berjaga-jaga, kera putih berubah menjadi elang. Awalnya, kuda naga menolak untuk membiarkan Gu Chen menungganginya apapun yang terjadi. Kalau begitu, bukankah seharusnya kuda itu menjadi tunggangannya? Itu akan menjadi aib bagi naga leluhur. Namun, fakta membuktikan bahwa ia tidak memiliki kesombongan seekor naga. Setelah Gu Chen berjanji untuk membantunya berkultivasi dengan api inti bintang dan rencana kera putih untuk merebut harta karun, ia segera setuju. Untuk bisa memasuki aula kekosongan surga, hewan itu telah menjadi hewan spiritual Li Xuanba. Sekarang setelah menjadi tunggangan Gu Chen, hewan itu dengan cepat menerimanya. Gu Chen menungganginya melintasi langit berbintang, menantang angin dan ombak untuk sampai ke sini. Dia merasa sangat bahagia. Jika kedua belah pihak tidak menyembunyikan kekuatan mereka, akan sulit membayangkan seberapa besar kehancuran yang dapat mereka timbulkan di medan perang. Kita telah mencapai pinggiran alam Nether. Seseorang akan segera datang menjemput kita, kata Master Pulau Penglai. Sebelum datang ke sini, dia telah menghubungi alam Nether melalui saluran yang ditinggalkan oleh para pembunuh yang telah dia bunuh.
Gu Chen memandang langit berbintang di depannya. Kedalamannya diselimuti kabut hitam, dan dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya di depannya. Tampak seperti pintu masuk neraka. Matanya berbinar dengan cahaya ungu kehijauan saat dia menangkap segumpal kabut di langit malam dan mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, gumamnya, mereka memang berasal dari asal yang sama. Gumpalan energi iblis dari alam bawah yang melayang di langit malam mengingatkannya pada pagoda dewa alam bawah yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Setelah mempelajari tentang alam Nether, dia memiliki beberapa dugaan. Sekarang setelah dia berada di sini, dia akhirnya menyimpulkan bahwa warisan dewa Nether yang diperoleh Huang Fu Wuji berasal dari alam Nether. Menghancurkan istana Dewa Nether adalah ambisi Gu Chen sejak muda, tetapi sekarang dia datang ke alam Nether dan mencoba menyelinap masuk. Hidup benar-benar tak terbayangkan. Untuk sesaat, dia merasakan perasaan aneh bahwa sepertinya ada karma yang belum terselesaikan antara dirinya dan alam Nether. Saat pikirannya melayang tak terkendali, seekor burung tulang aneh terbang keluar dari langit malam di depannya, dan seseorang dari ras berbeda duduk di punggungnya. "Kau ingin memasuki alam Netherku?" tanya orang itu dengan suara dingin, kata-katanya singkat dan lugas. "Ya, silakan pimpin jalan, teman Taois." Guru Pulau Penglai menyambutnya dengan senyum dan diam-diam menyelipkan sesuatu ke lengan orang itu. Ekspresi dingin orang itu melunak. Dia melirik Gu Chen dan Jiang Baiming yang terdiam, lalu berbalik. "Ikuti aku." Dia memimpin jalan menuju alam Nether, dan Gu Chen serta yang lainnya mengikuti dari dekat. Ketika mereka memasuki kabut hitam, mereka mendengar suara iblis yang tajam, dan tampak banyak sosok iblis dari dunia bawah menari-nari di dalam kabut. Untuk sesaat, Gu Chen mengira dia telah kembali ke pagoda Dewa Nether. Namun, dia bisa memasuki pagoda Dewa Nether di masa lalu, apalagi sekarang. Dia sedikit mengurangi energi pelindungnya, dan aura iblis dari alam bawah di sekitarnya sama sekali tidak bisa mengikisnya. Selain dia, Tuan Pulau Penglai dan Jiang Baiming sama sekali tidak mengubah ekspresi mereka. Mereka sama sekali tidak takut dengan aura iblis dari dunia bawah. Yang terlemah di antara mereka berada di tahap awal alam Raja Abadi, dan mereka adalah Dewa Nether tingkat menengah bahkan di alam Nether. Orang yang memimpin jalan menyadari hal ini dan mau tak mau memberikan perhatian lebih kepada mereka. 1 jam kemudian, mereka tiba di sebuah istana dewa yang mengapung di lautan kabut. Terdapat sebuah lapangan di istana para dewa, dan banyak kultivator telah berkumpul di sana. Dilihat dari pakaian mereka, mereka bukanlah pembunuh bayaran dari alam Nether. Seperti Gu Chen dan yang lainnya, mereka berada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Orang yang memimpin jalan membawa Gu Chen dan yang lainnya ke alun-alun lalu pergi. Saat mereka tiba di alun-alun, banyak tatapan bermusuhan tertuju pada mereka. Bab 950. Kedatangan rombongan Gu Chen menarik perhatian semua orang. Namun, mereka sengaja menyembunyikan tingkat kultivasi mereka, sehingga para kultivator hanya mengamati mereka sesaat sebelum mengalihkan pandangan mereka dengan rasa tidak setuju. Gu Chen memindai dengan indera ilahinya dan langsung mengetahui tingkat kultivasi setiap orang di alun-alun Istana Dewa. Sebagian besar dari mereka berada di alam Dewa Bumi atau alam Dewa Langit, dan hanya satu yang berada di alam Raja Abadi. Dia adalah alien berkulit hijau yang tingginya setidaknya 10 meter dan memiliki otot yang berlebihan. Saat itu, sekelompok besar orang duduk di sekelilingnya, minum dan mengobrol dengan riang. Mereka sama sekali tidak melirik kelompok Gu Chen. Para kultivator yang hadir semuanya merasakan tingkat kultivasi alien tersebut. Mereka bisa saja mendekatinya sebelum penilaian alam Nether dimulai atau menjauh darinya, karena takut dia akan menargetkan mereka. Kelompok pesaing seperti itu tak bisa menarik perhatian kelompok Gu Chen. Guru Pulau Penglai dan Jiang Baiming hanya duduk bersila dan berlatih, sementara Gu Chen melompat dari kudanya dan berjalan menuju pintu masuk Istana Dewa dengan tenang. 2 baris patung dewa berdiri di kedua sisi pintu masuk. Semuanya memiliki 9 kepala dan 18 lengan, dan wajah mereka yang garang dan bermartabat persis sama dengan dewa dunia bawah karya Huang Fu Wuji. Terdapat banyak patung dewa seperti ini di lantai 18 menara Dewa Nether. Patung-patung dewa itu membuat Gu Chen merasa takut tanpa alasan yang jelas, dan dia selalu merasa bahwa mereka menyembunyikan beberapa rahasia. Naluri mengatakan kepadanya bahwa lebih baik untuk menjauh dari mereka sejauh mungkin. Kini, karena dunianya telah sepenuhnya berbeda dari sebelumnya, patung-patung dewa itu menjadi kurang misterius di matanya. Sebaliknya, ia dapat melihat kedalaman makna di baliknya hanya dengan sekali pandang. Setiap patung dewa tampaknya mengandung maksud yang dapat memengaruhi kehendak spiritual seseorang. Adapun sumber dari niat ini, Gu Chen tidak yakin. Dia menduga bahwa itu mungkin semacam kekuatan keyakinan. Dia berdiri di samping patung dewa itu dan mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu sambil menunggu penilaian dimulai. Semakin banyak kultivator datang ke istana dewa satu demi satu. Pada akhirnya, tempat itu menjadi ramai dengan berbagai macam orang bercampur aduk. Pada saat itu, beberapa kultivator berjubah hitam keluar dari istana dewa. Melihat orang-orang yang telah datang, pemimpin itu mendengus dingin. Banyak kultivator yang ketakutan mendengar dengusan dingin itu, dan mereka secara tidak sadar menutup mulut mereka. Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi sunyi. Itu Baron Raja Nether. Aku tidak menyangka dialah penguji yang bertanggung jawab atas penilaian hari ini. Baron telah mendominasi dunia kegelapan selama bertahun-tahun. Sebagai seorang pembunuh bayaran papan atas, penilaiannya selalu sangat ketat. Konon, tingkat kelulusannya sangat rendah. Beberapa kultivator mengenali identitas penguji utama, dan ekspresi mereka menjadi jauh lebih serius. "Hei, Baron Raja Nether,
Begitu aku bergabung dengan alam Nether, aku akan sepopuler dia. Raja abadi dari ras asing berkulit hijau itu sama sekali tidak khawatir sambil mencibir. Jika dilihat dari segi ranah kekuasaan saja, dia merasa dirinya tidak kalah dengan pihak lain. Banyak kultivator di sekitarnya mengandalkan dia untuk lulus ujian. Saat ini, mereka semua setuju dan memujinya. Bodoh, perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Kuda naga melirik balon dan raja abadi dari ras asing itu lalu mencibir. Meskipun keduanya adalah Raja Surgawi, yang satu adalah Raja Surgawi tahap awal sedangkan yang lainnya adalah Raja Surgawi tahap akhir. Terdapat perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Selain itu, jelas terlihat bahwa Nether King Baron telah lama berada di medan perang. Dia memancarkan aura berbahaya, tidak seperti Raja Abadi dari ras alien, yang hanya memiliki tubuh yang besar. Kuda bodoh, apa yang baru saja kau katakan? Kuda naga itu tidak sengaja menyembunyikan suaranya, sehingga Raja Abadi dari ras asing itu langsung mendengarnya dan menatapnya dengan muram. Hei, apakah kamu tuli? Apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Ejek kuda naga, sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Kuda siapa ini? Beraninya ia tidak menghormatiku. Raja abadi dari ras asing itu telah dipuji-puji oleh orang lain hari ini, dan dia tidak menyangka akan diremehkan oleh seekor kuda. Dia langsung marah. Namun, ia merasa bahwa bertengkar dengan kuda terlalu merendahkan, jadi ia ingin menyelesaikan masalah dengan pemiliknya. Mencari pemilikku. Hei, dia di sana, yang memiliki elang di pundaknya. Ya, itu dia. Melihat bahwa Raja Abadi dari ras asing ingin membuat masalah, naga kuda segera menyombongkan diri dan menunjuk ke pintu masuk Istana Dewa, di mana Gu Chen berada tidak jauh dari penguji. Tuan Pulau Penglai dan Jiang Baiming tak kuasa menahan ekspresi aneh saat mendengar hal ini. Naga kuda ini benar-benar menginginkan dunia berada dalam kekacauan. Raja Abadi dari ras asing itu telah menyinggung Gu Chen, seorang pembunuh. Akankah dia masih hidup? Begitu naga kuda mengucapkan kata-kata itu, Raja Abadi dari ras asing itu segera mengalihkan perhatiannya kepada Gu Chen, menatapnya dengan tatapan dingin. Saat itu, Nether King Baron berbicara. Ada banyak kultivator yang berpartisipasi dalam ujian hari ini, dan aku ada urusan nanti. Bagaimana kalau begini, dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, orang terakhir yang bertahan di alun-alun ini dapat memasuki alam Netherku. Setelah Baron selesai berbicara, alun-alun menjadi hening untuk beberapa saat. Ada ratusan kultivator yang hadir, tetapi hanya orang terakhir yang bisa memasuki alam Nether. Aturan ini terlalu kejam. Baron Senior, saya mendengar dari teman saya bahwa ketika dia berpartisipasi dalam ujian alam Nether, keadaannya tidak seperti ini. Benar, ku dengar dalam beberapa ujian, selama kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, ia bisa langsung memasuki alam Nether. Para petani di alun-alun tersadar dan tak kuasa menahan diri untuk berbicara satu persatu. Metode pengujian ini terlalu sederhana dan kasar. Jika dilakukan, mungkin hanya Raja Abadi dari ras asing yang akan bertahan pada akhirnya. Bising. Wajah Nether King Baron menunjukkan ekspresi kesal, dan dia berteriak keras seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan para kultivator yang berbicara kepadanya menjadi pucat dan tersedak kata-kata mereka. Dengarkan baik-baik, akan kuberikan pelajaran padamu. Alam Netherku menganut hukum rimba, dan yang kuat selalu memiliki keputusan akhir. Hari ini, saya yang bertugas sebagai penguji, dan saya sedang tidak ingin bermain-main dengan kalian. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, siapapun yang bertahan akan lulus ujian. Jika lebih dari 2 orang bertahan, semuanya akan tereliminasi. Raja Nether Baron sangatlah dominan. Ketika para pengikutnya dari alam Nether mendengar hal ini, mereka semua menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Gu Chen cukup dekat dengan mereka, dan ketika dia melihat ekspresi mereka, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar orang-orang ini tidak peduli dengan hidup dan mati para kultivator yang hadir. Lagi pula, alam Nether tidak pernah kekurangan tenaga kerja, dan bahkan jika kelompok ini mati, masih akan ada lagi. Ini juga merupakan gaya para pembunuh di alam Nether, tanpa hukum, tanpa batasan, dan tanpa kendali. Mereka mengikuti hukum rimba, dan tidak banyak aturan yang harus dipatuhi. Hanya satu orang yang bisa lulus ujian. Ketika Jiang Baiming dan Tuan Pulau Penglai mendengar ini, mereka berdua mengerutkan kening. Sekalipun kuda naga dan kera putih tidak dihitung, tetap saja ada 3 dari mereka. Apapun yang terjadi, mustahil bagi mereka untuk lulus ujian. Mereka tidak mungkin benar-benar mengikuti perkataan pihak lain dan saling membunuh, kan? Setelah Nether King Baron selesai berbicara, dia duduk di tanah di pintu masuk Istana Dewa, menutup matanya untuk beristirahat. Beberapa temannya berkumpul di sekelilingnya, menyombongkan diri melihat kelompok peserta ujian yang gegabah ini. Ayo kita mulai, bertarung dan bunuh. Kenapa kalian tidak bergerak? Sepertinya kamu belum cukup sadar untuk bergabung dengan alam Nether kami. Mereka melontarkan komentar sarkastik, menggoda banyak peserta ujian. Aku berhenti, aku tidak mau ikut ujian ini, ucap salah satu peserta ujian tanpa ragu. Meskipun sebagian besar kultivator yang ingin bergabung dengan alam Nether adalah orang-orang putus asa, mereka tahu bahwa pasti akan ada korban dalam ujian tersebut, jadi mereka siap untuk menumpahkan darah di tangan mereka.